Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita sudah berada di awal bulan Rabiul Awal, ya. Mudah-mudahan bulan ini membawa rahmat berkah buat kita semua. Amin. Kita lanjutkan hadis berikutnya, ini hadis terakhir malam ini. Ya. Hadis arba'in malam ini hadis terakhir tentang. Nanti kita lanjut lagi Kitabul Jami' babul adab, ya. Insyaallah kalau umur kita panjang bawa kitab Bulughul Maram, bawa ya. Insyaallah. Kita bawa asal Kitabul Jami' bab adab. Ya. Ini hadis yang ke-40 sekarang. Iya, al-hadisu al-arba'un, hadis 40. Terakhir ini hadisnya. Dan arba'in hadis 40, 40. Yang 412 itu tambahan itu. Ini yang pokok. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar. Namanya siapa ya? Itu sering jelasin tuh. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, namanya Abdullah. Tuh ingetin tuh. Jadi kok kita baca hadis An Ibnu Umar, An Ibnu Mas'ud, An Ibnu Abbas, itu namanya Abdullah. Nah ini Ibnu Umar, namanya Abdullah. Yang dimaksud Umar di sini adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah. Ya, punya nama Abdullah. Nah Sayyidina Umar ini adalah khalifah, sahabat Rasulullah yang keberapa? Yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar ini kelebihannya, salah satu kelebihannya, dia banyak diberikan ilham oleh Allah. Selalu diberikan ilham oleh Allah. Dan salah satu sahabat Rasul yang memang agak tegas. Agak tegas. Kalau udah lihat kemungkaran dia itu udah pengen diberesin aja kemungkaran itu. Lihat kezaliman udah pengen diberesin aja, digulung sama dia. Amr bin As pernah jadi gubernur Mesir, belagu. Dia mau bangun masjid dekat istananya, sebelahnya ada gubuk Yahudi. Kata Amr bin As, perintahin sama tim gusurnya, beli itu Yahudi, enak banget pemandangannya. Dia di istana, masa ada gubuk, gusur, bayarin berapa dia minta. Yahudi nggak mau dijual, enggak. Gitu, gua udah betah di sini. Wah, digusur. Di Yahudi datang ke Madinah, dari Mesir ke Madinah jalan kaki, pengen nemuin Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dia pengen ngadu tuh. Kok kita emang ngadu sama presiden, gitu kan? Ini gubernur kacau nih, gitu kan? Gubernur kacau ini, gubernurnya Rubin Asri. Datang, dia nanya sama orang di Madinah. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Amirul Mukminin, presiden Islam. Tuh, lagi tiduran, lagi di masjid tiduran. Nggak ada pengawal, nggak ada yang jaga, tiduran di emper masjid. Biasa baik tuh. Coba kita ya. Haji mumpung, ya nggak kalau mumpung kesempatan kapan lagi sekali temu, ada ditemuin. Ada apa? Saya dari Mesir, Amirul Mukminin. Dari Mesir ke sini, iya. Jalan naik apa? Jalan kaki. Ada perlu apa? Sampai jauh-jauh dari Mesir ke Madinah. Saya mau laporan. Laporan apa?
Gubernur Amr bin As, gubuk saya dirubuhin. Dibilang pengen bangun masjid yang indah, yang megah gitu. Kayak masjid Thohir gitu. Kayak masjid Al-Jabar. Terus saya nggak mau. Terus dirubuhin nama Amr bin As. Wah, kata Sayyidina Umar, kelewatan, kezaliman. Ini Yahudi ini. Tolong tuh ambilin tulang. Tulang buat apaan? Udah lo ambil sini. Ambil tulang. Tengahnya digaris pakai pedang. Seret. Lokasi nih Gubernur Amr bin As bilang dari Sayyidina Umar. Dibawa tuh tulang tuh Yahudi bingung, tulang buat apa? Tengahnya digaris. Tuh, cuman bahasa isyarat doang tuh dijelasinnya, enggak usah banyak ngomong. Lokasi nanti. Ada ditemuin Amr bin As. Dibilang saya sudah ketemu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Terus dia ngasih tulang buat ente nih. Dikasih tulang, dilihat tengahnya digaris, gemeter Amr bin As. Takutan. Dia perintahkan pimpinan proyek gubuk Yahudi bangun lagi. Jangan digusur, bangun lagi, dibangun lagi. Itu Yahudi bingung. Ditanya, kenapa wahai Amr bin As, ente gubernur gagah, ahli perang, nggak pernah kalah sama seperti Khalid bin Walid, kok kenapa ente dikasih tulang digaris, ente ketakutan? Ini bahasa isyarat, kata Sayyidina Umar, lo jangan mentang-mentang jadi pejabat, mau bengkok lo, sewenang-wenang lo. Kalau lo nggak bisa dilurusin, ntar pakai pedang yang lurusin. Gitu tuh, pakai pedang yang lurusin tuh. Mimpin kayak begitu tuh Pak Surono, cakep nggak tuh? Gitu, makanya para pemimpin tuh semuanya kalau pengen jadi pemimpin, baca sejarah kepemimpinan Rasulullah dari awal sampai akhir. Baca kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, itu banyak mengandung hikmah. Di situ ada keadilan, di situ ada peduli terhadap rakyatnya. Baca, gitu. Harusnya jadi pemimpin dari presiden sampai RT tuh, gitu. Itu kan ulil amri kita. Nah itu garis besar tentang Sayyidina Umar, ya namanya Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya, bapak sama anak, sahabat Nabi. Qala kata Ibnu Umar, akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanki bi. Kata Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua biman kaibi, itu apa namanya nih? Mankibun, pundak. Dia memegang kedua pundakku, kata Ibnu Umar. Jadi Rasulullah memegang kedua pundak Ibnu Umar, dipegang nih pundaknya duanya, dari depan dari belakang kan? Hah? Dari depan dipegang kedua pundaknya, depan berhadapan. Kalau kayak kita ini rasa kasih sayang Rasulullah kepada Ibnu Umar, kepada anak sahabatnya yang membela perjuangan Rasulullah, yang berkorban harta, jiwa, tenaga, pikiran buat Rasulullah. Sayyidina Umar lebih cinta kepada Rasulullah ketimbang istri sama anaknya, lebih cinta kepada Rasulullah ketimbang yang lain-lainnya. Rasul udah habis cintanya, habis buat Nabi. Dan Rasulullah menghargai dipegang kedua pundaknya Ibnu Umar. Rasa sayang, rasa cinta Rasulullah kepada Ibnu Umar begitu, pegang kedua pundaknya begitu. Nah, kita juga begitu. Ya, kalau sayang sama orang tuh salah satunya pegang kedua pundaknya gitu. Cium deh embun-embunannya tuh. Ya, gitu. Hah? Iya, cium. Kalau nggak di keningnya di embun-embunannya gitu, cium. Gitu, pegang kedua pundaknya dari depan. Itu Rasulullah, itu sunnah, bagian dari sunnah Rasulullah. Ya, bagian sunnah dari Rasulullah. Kita pegang orang yang kita sayang, kita cinta. Ya, gitu, anak kita, istri kita pegang. Gitu, cium keningnya gitu. Hah? Iya, itu rasa sayang kita. Boleh? Boleh nggak apa-apa. Iya, boleh. Rasa sayang kita. Nggak apa-apa.
ya nggak apa-apa, boleh. Ya, yang penting kita nggak mengikuti cara ibadah. Kalau muamalah nggak apa-apa, boleh. Gitu. Islamnya agama damai. Jadi disunahkan gitu kita pegang kedua pundak. Coba bayangin kita dipegang kedua pundak kita sama Rasulullah, bahagia, indah banget. Ini Ibnu Umar, dia pernah merasakan dipegang kedua pundaknya Rasulullah. Sayang Rasulullah. Terus apa lagi? Faqal, kemudian Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabilin. Rasulullah pesan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ka'annaka, seolah-olah seakan-akan, gharibun, engkau ini orang asing, au abirus sabilin, atau engkau ini seperti seorang pengembara, seorang musafir. Jadi pesan Rasulullah kepada Ibnu Umar dua. Di dunia ini engkau jadi orang asing, gharib, orang asing. Yang keduanya, jadilah engkau seorang, maksudnya apa? Kita disuruh jadi orang asing, disuruh jadi pengembara, musafir, maksudnya apa? Di dunia kita lihat orang asing. Yang namanya orang asing, kok dia ditinggal di satu tempat atau di satu daerah, mukim, harus pulang. Apa sementara? Itu orang asing kayak begitu. Kayak kita misalnya haji atau umroh, kan kita ke sana jadi orang asing dalam rangka tujuan haji atau umroh, kan nggak selamanya kita bakal balik, bakal pulang. Diusir kita, udah habis visanya. Nah, Rasulullah pesan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, engkau tinggal di dunia ini nggak selamanya, maksudnya gitu. Jadilah engkau seorang orang asing, nggak tetap. Yang kekal itu akhirat, dunia ini sementara, maksudnya gitu. Yang namanya orang asing kan kita nggak netap. Sekian tahun dia akan balik lagi, dia akan pulang kampung. Maksudnya kita semua ini kelak semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menempuh perjalanan yang begitu panjang, melelahkan, meletihkan, lelah nanti kita. Dari alam dunia kita masuk alam kubur. Ya, sebelum di alam dunia kita berada di alam ruh. Di alam ruh kita kemudian di alam rahim, dari alam rahim kita masuk ke alam kubur, dari alam kubur kita nanti masuk ke alam mahsyar. Setelah di alam mahsyar kita ditentukan apakah kita surga atau di neraka. Udahlah perjalanan hidup nanti yang panjang itu, mentoknya surga atau neraka. Makanya Rasul pesan kepada Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, enggak netap. Jangan ente kejar dunia, jangan ente berlelah-lelah dengan dunia sementara ente melupakan kehidupan akhirat. Dan sekarang kita lihat banyak terbukti, dari pagi ketemu pagi lagi, bahkan ketemu malam lagi, kita kejar apa ya? Dunia. Setiap hari kita kejar dunia. Akhirat kita kejar enggak? Akhirat bahkan kita lupain akhirat, kita sampingin akhirat. Dunia, bangun tidur yang kita pikirin dunia apa akhirat? Bangun tidur yang kita pikirin dunia apa akhirat? Dunia. Dia mandi, dia sholat subuh. Kalau dia seorang pegawai, untuk menghindari macet dia berangkat subuh-subuh. Istrinya masih tidur, anaknya masih tidur, dia berangkat untuk menghindari macet, untuk kejar dunia. Dia bela-belain itu, betul nggak? Dia bela-bela kejar dunia. Kemudian sampai malam di kantor dia, mau sore pulang, mau sore males. Kenapa? Macetnya parah.
Akhirnya apa? Santai dulu, dia nunggu malam. Sampai malam, kalau malam udah agak sepi. Akhirnya dia malam pulang. Jam berapa? Jam 9, jam 10. Itu jalanan udah sepi. Dia pulang. Istri anaknya udah tidur. Berangkat, anak istrinya udah tidur. Dia pulang, anak istrinya tidur. Dia juga tidur lagi. Besok pagi, begitu terus. Akhirat gimana? Dikejar ke akhirat? Sampai bercapek-capek, berletih-letih. Akhirat dikejar nggak? Kagak. Nggak adil kita. Kenapa Allah kasih kita nikmat, sehat, gratis kita ngirup udara? Allah kasih kita rezeki. Kita mana bukti kita cinta kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah? Makanya Rasul pesan nama Ibnu Umar, dunia ini sementara. Maka kalau engkau tinggal di dunia seolah-olah seakan-akan engkau seperti orang asing atau seorang seperti musafir. Lihat musafir kan nggak netap, berangkat lagi. Itulah dunia. Ya, bisa nggak kita pahamin? Walaupun hadis ini pelajaran Rasul kepada Ibnu Umar, tapi menurut ulama usul al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Jadi yang teranggap itu keumuman lafaz daripada hadis ini, bukan karena sebab urut hadis ini. Berlaku juga buat kita. Jadi seakan-akan Rasul pesen ami kita, ami jamaah Masjid Al-Ikhlas, Masjid Jamaah Al-Ikhlas. Hiduplah di dunia seakan-akan seolah-olah engkau ini seperti orang asing atau seorang seperti pengembara atau musafir kayak gitu. Dunia ini bakal kita tinggalin. Kita lihat saudara-saudara kita ya kan, saudara-saudara kita yang bulan yang lalu, tahun yang lalu udah pada meninggalkan kita. Kita kapan? Bentar lagi. Ya nggak Pak Surono? Bentar lagi kita nggak tahu. Kalau misal hitungan usia, ya usianya yang paling tua. Nah siapa yang paling tua di sini? Kalau hitungan usia. Iya kan, tapi kalau yang namanya kematian kan ngajak Pak Wakil ya. Dia namanya kematian itu ngajak. Bisa aja yang muda. Betul nggak? Bisa aja yang muda ngajak. Iya, ada orang yang udah sakit bertahun-tahun hidup terus dia nggak mati-mati. Dianya udah pengen mati, nggak mati-mati. Tapi ada orang yang sehat, paginya sehat, siangnya meninggal. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu takdir kita kapan, kita nggak tahu. Yang penting kita harus siap. Tadi pesan Rasul, hiduplah di dunia kita ini seperti orang asing atau seperti musafir. Kita persiapkan bekal kita. Dan alhamdulillah kita ini duduk di majelis ilmu ini pahalanya luar biasa. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa menutup dosa kita dan memudahkan kita nanti dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpul kita nanti di surganya Allah. Ngobrol kita di surga enak tuh. Pak Surono ngopi enak, kongkot. Alhamdulillah kita nyampe juga ya di surga. Nyampe di surga kita ngobrol nanti di sana. Coba tengok si Fulan kemana si Fulan? Tahu ya. Coba tengok kali di sebelah sana surganya. Tengokin juga nggak ada. Sono lagi tengokin nggak ada. Di mana si Fulan? Nggak taunya di neraka dia. Kita lihat ya Allah si Fulan. Dia nyesel. Banyak Quran menceritakan. Sampai ada yang mengatakan inni kuntu turoba, lebih baik aku jadi tanah ya Allah daripada jadi manusia. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah, siksaannya ngeri. Kita ngobrol di sana. Alhamdulillah ini berkat kita rajin ngaji setiap malam Ahad. Tuh sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, lanjut majelis taklim kita ikut ngaji. Alhamdulillah kita sana nanti kumpul-kumpulan ya. Terus apa lagi? Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Ibnu Umar, ya semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, yaqulu dia berkata, iza amsaita falatan ziri sobah. Ibnu Umar, apabila engkau berada masuk di waktu sore hari, maka jangan engkau tunggu, yaitu masuk di pagi hari. Jadi apabila kita berada di sore hari, jangan nunggu subuh.
Artinya apa? Kalau misalnya kita ingin berbuat baik, kita berbuat baik, kebaikan jangan ditunda-tunda. Saat itu terlintas niat untuk berbuat baik, langsung kerjakan. Jangan diantar-antar, antar aja subuh. Kita nggak tahu umur. Makanya Ibnu Umar berpesan, kalau engkau berada di sore hari, jangan tunggu waktu subuh, jangan. Kerjakan langsung. Jangan ditunggu-tunggu, apalagi amal baik, jangan ditunggu-tunggu, soalnya hati kita bisa berubah-berubah. Ini hati bisa berubah-berubah. Ada seseorang pengen infak, pengen sedekah, dia udah niat infak sedekah. Ustaz, saya mau ngeluarin zakat, beliin beras, apa duit aja. Udah ngomong, kita tungguin, baik berubah. Waduh, nggak jadi Ustaz, bayangin. Nggak jadi. Ustaz, saya mau ngaji, ntar ikut, ayo. Nggak jadi. Tuh kasus tadi, pengen infak sedekah, jadi nggak jadi. Setan bisikin. Di dalam Al-Quran jelas, dalam Al-Quran bisikin apa setan sama orang-orang yang ahli sedekah, ahli infak. Jangan, taruh susah miskin itu kurang lagi. Tuh, dibisikin. Buat lo aja kurang. Itu setan ngebisikinnya kayak begitu. Ntar usah lo miskin, buat lo nggak apa-apa, lo capek-capek kerja, pakai bagi-bagi buat masjid, buat sholat, buat pesantren, buat maulid lagi, pakai maulid lagi begitu. Setan bisikin kayak begitu, jangan. Jadi kata Ibnu Umar, kalau kita berada di sore hari jangan nunggu waktu. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita berada di waktu subuh jangan tunggu waktu sore, jangan. Ya, itu mafhum mukhalafahnya gitu. Wa iza asbahta fala tanziril masa. Apabila engkau berada di waktu subuh, maka jangan tunggu waktu sore. Kerjakan kebaikan, udah langsung kerjakan. Terus apa di penghujung hadis? Wa husmin sihatik li maradid. Gunakan waktu sehatmu, ya. Sihatik, gunakan waktu sehatmu limarodik, sebelum datang sakit. Jadi Sayyidina Umar berpesan, gunakan waktu sehatmu, sehat, pakai ibadah, pakai sebaik-baiknya sebelum datang. Orang kalau udah sakit, duit banyak Pak Surono, tapi sakit gimana? Duitnya banyak di bank, deposit, invest di mana-mana, tapi fisik kita sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, makan aja kita nggak nafsu. Maka Sayyidina Umar pesan, gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakit. Kalau sakit makan kagak enak, ibadah juga bisa ke masjid, kagak bisa ke masjid. Paling ke masjidnya kalau udah innalillahi baru tuh juga digotong. Gunakan Pak waktu sehat kita Pak, sebelum datang kita sakit. Rugi kita kalau udah sakit baru deh. Orang kalau udah sakit baru dia ingat Tuhan, baru diingat dosa-dosa. Udah sakit, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia balik lagi. Jangan kita gunakan waktu sehat kita ini untuk ibadah kepada Allah. Enak ya Pak Surono ya, sehat enak, ibadah enak, makan enak Pak Surono. Wah, makan juga nafsu Pak. Ibadah enak, makan enak, kapan Pak Surono kita makan lagi? Coba orang sakit nggak enak, udah nggak enak ngapa-ngapain. Orang punya penyakit lambung misalnya, punya penyakit lambung, ngopi enak nggak? Nggak enak. Minumnya doang enak, sejam 2 jam langsung asam lambungnya naik. Udah nggak ada enaknya. Orang yang punya jantung, coba-coba makan apa dia? Dia makan jeroan, udah kagak ada enaknya. Orang yang punya asam urat rematik, nah coba-coba dia makan apa itu? Makan kacang hijau, makan melinjo, udah ngebet, udah nggak ada enaknya sakit. Ya. Cuman yang namanya kita sakit jangan terlalu dipantang-pantang Pak Surono.
Ada jamaah dipantang ikutin dokter. Iya dokter kita ikutin, cuman jangan 100%. Dipantang ini nggak lemas badan. Sedikit aja yang penting nggak berlebih-lebihan, ya Pak ya. Jadi stres gitu ya Pak. Dilarang ini nggak boleh. Dikit aja yang penting nggak berlebihan gitu kan. Gunakan waktu sehat. Dan alhamdulillah kita sehat bisa hadir. Jangan kita sia-siakan waktu kesempatan ini diberikan oleh Allah, kita manfaatin sebaik-baiknya ya. Jadi waktu sehat enak ibadah. Beda ibadah waktu sehat sama waktu sakit beda Pak ya. Beda ya. Gitu. Kemudian juga kita makan waktu sehat sama waktu sakit itu beda. Makanya kata Sayyidina Umar, kata Ibnu Umar, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Gunain deh sebaik-baiknya. Kemudian apa lagi di penghujung hadis, wa min hayatika limautik, gunakan waktu hidupmu sebelum datang matimu. Kalau tadi gunakan sehat sebelum sakit, gunakan hidup sebelum gunakan waktu hidup kita ini sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat kita diciptakan oleh Allah, untuk apa kita diciptakan? Apa fungsi tujuannya Allah ciptakan manusia? Tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kata Allah kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Gunakan hidup kita sebelum datang kematian kita. Gunakan sebaik-baiknya, bekal sebaik-baiknya. Kenapa? Kita akan menempuh perjalanan jauh panjang, maka perbanyaklah bekal. Ya, gunakan waktu hidup sebelum. Kalau di dalam hadis-hadis yang lain, gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Gunakan waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Ya, gunakan waktu engkau masih tanda tangan masih berlaku sebelum nanti tanda tangan kagak berlaku. Gunakan untuk sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadis arba'in yang terakhir, hadis yang ke-40. Ya, Rawahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Adapun hadis 41, 42 ini mah tambahan aja. Ya, isinya sama aja sama hadis-hadis yang sebelumnya. Ya. Berarti malam ini alhamdulillah kita bisa menghatamkan yaitu satu kitab Arba'in An-Nawawiyah yang di sini pokok-pokok agama, persoalan tauhid, keimanan, akidah, muamalah, ibadah, akhlak, semuanya ada di sini pondasinya. Ini dasar-dasarnya. Ya, makanya kata ulama, barang siapa yang terus dia mentelaah, dia mendalami hadis Arba'in An-Nawawiyah, maka dia akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kitab Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Demikianlah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, itu tambahan aja, isinya sama baik. Ada yang mau nanya, Mas Rono? Ya, saya tanya barangkali kadang-kadang kita ada orang yang istiqomah itu bagaimana, kadang-kadang kita terjebak pada dinamika, kadang-kadang kita hidup ingin menjadi yang terbaik menurut Allah. Cuma kadang-kadang kita terjebak membangun seperti tadi yang bilang jangan mikirin dunia, padahal dunia juga perlu. Itu bagaimana? Di dalam Islam, konsep Islam tentang dunia akhirat itu kok bisa seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia dulu hasanah. Tapi dunia yang hasanah ini bawa wafil akhirati, bawa dia seret dia untuk kepada kehidupan akhirat hasanah yang lebih baik. Wa qina azabannar, ya Allah pelihara kami dari siksa api neraka. Seimbang. Allah ciptakan alam semesta ini dengan penuh keseimbangan loh. Alamnya penuh keseimbangan. Coba kalau misalnya alamnya nggak seimbang, bagaimana matahari, bulan berputar, dunia berputar, itu penuh keseimbangan loh. Coba kalau nggak ada keseimbangan, kiamat. Konsep dalam Islam, jangan lupain akhirat. Seimbang dunia sama akhirat. Waktunya kita cari duit, dia cari duit silakan. Ada waktu-waktunya, waktunya ngaji, kita ngaji, waktunya sholat, ya sholat kita, waktunya makan, kita makan, waktunya tidur, ya kita tidur, waktunya istirahat, kita istirahat.
Waktunya kita kumpul dengan keluarga, ya kita kumpul dengan keluarga. Ada waktu-waktunya Pak Surono, dibagi waktu itu. Waktu yang diciptakan oleh Allah berapa? 24 jam. Coba bagi waktu 24 jam itu. Kita gunakan apa 24 jam itu? Bagi buat dunia akhirat kita. Tidur berapa jam? 8 jam tidur. Kayaknya kok kita umur-umur yang udah 50-60 ke atas nggak nyampe 8 jam, bentar-bentar bangun. 5 jam. Kadang 2 jam, 3 jam. Kita ini bangun jam 3 aja udah nggak bisa tidur lagi. Ya yang umur udah 60 ke atas apalagi ya, udah nggak bisa tidur lagi kita. Normalnya 8 jam tidur. Berarti 24 diambil 8 berapa? Tinggal berapa itu? Tinggal 16 jam. Bagi lagi kerja, berapa jam kerja? 8 jam. Belum pulang PP-nya pergi macetnya. Itu belum PP macetnya tuh. Coba PP macetnya berapa jam? Tergantung di mana kerjanya. 2 jam deh coba ya. 8 jam tambah 2 jam 10 jam. Udah berapa jam tuh? Hah? Tinggal 6 jam lagi. Itu udah kepotong tidur, udah kepotong kerja, tinggal 6 jam lagi. 6 jam lagi yang 24 jam kita apain? Hah? Ibadah berapa menit? Sholat berapa menit sholat? Potong sholat dah. Sholat 5 waktu berapa menit? 30 menit dah. Sholat 30 menit yang 5 waktu, 30 menit tuh. Berarti 6 jam diambil 30 menit, tinggal 5 jam setengah. Kumpul sama keluarga. Ya, ngobrol sama istri juga sejam 2 jam bosan kita ngobrol ya. Bosan enggak bosan Pak? Ngobrol 2 jam 3 jam sama istri, bosan enggak kita? Lah, lagi enggak punya duit Pak Surono. Coba lihat, banyakan mana? Kapan kita ibadah cuma setengah jam kepada Allah? Nyari dunia tadi 8 jam, pakai tidur 8 jam. Dibagi jadi. Ya Pak Surono, dibagi waktu-waktunya. Kita ini udah alhamdulillah, ini udah kita bagi waktu kita nih. Duduk di majelis ini ada nggak sejam? Ada nggak sejam? Nggak nyampe sejam. Setengah jam lah. Ya, setengah jam kita bagi waktu Pak Surono. Ya. Jangan kita tinggalin akhirat. Kejar dunia kita nggak apa-apa, semangat kejar dunia. Ya, seolah-olah kita ini hidup selama-lamanya. Tapi kalau pada saat kita kejar akhirat, kita ibadah seolah-olah kita akan mati besok. Kayak begitu. Ya falsafahnya itu. Ya, gitu Pak Surono ya. Ada lagi nggak? Bisa ya? Dah. Ya. Jadi malam ini selesai Pak Yoyo ya. Jadi nanti insya Allah kalau kita umur panjang dengan izin Allah, bawa lagi kitab Bulughul Maram ini kita akan bahas tentang bab adab ya. Kita boleh jamin lagi. Iya, bawa ya. Yang punya, yang belum punya Beli. beli ya. Pak Surono bawa nanti ya. Kitab Bulughul Maram.